Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harapkan tetap semangat dan terus tetap menjaga kesehatan. Anak-anakku semuanya, untuk video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Bagian yang pertama, tentunya masih bersama saya, Arif Gunardi. Oke, sudah siap semuanya anak-anak? Jangan lupa sambil menyiapkan buku kalian, biar nanti kalau ada yang tidak jelas bisa dilihat di buku kalian masing-masing. Baik anak-anak semuanya, untuk peta konsep yang akan kita pelajari adalah di dalam klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, bahwa sistem 5 kingdom antara lain adalah Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Sedangkan susunan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah antara lain adalah kingdom, divisi atau film, kelas, bangsa atau ordo, suku atau familia, marga atau genus, jenis atau spesies. Itu anak-anakku peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini untuk materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, bagaimana dengan keanekaragaman makhluk hidup itu? Yang namanya keanekaragaman itu adalah banyak sekali perbedaan, walaupun di dalamnya terdapat juga persamaan. Makhluk hidup di dunia memiliki sangat keragaman bentuk, baik ukuran, habitat atau tempat tinggal, ataupun tingkah laku atau cara mereka hidup dalam beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian perbedaan yang terjadi di antara individu ini kita sebut namanya variasi. Sedangkan klasifikasi dilakukan untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Nah, dalam klasifikasi makhluk hidup ada seorang tokoh yang sangat terkenal yang bernama Carolus Linnaeus. Dia hidup di tahun 1707 dan wafat pada tahun 1778. Menurut Linnaeus, bahwa klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Taksonomi menurut Linnaeus masih digunakan sampai saat ini. Jadi sejarawan atau tokoh dalam bidang biologi, khususnya klasifikasi makhluk hidup, masih dipakai sampai sekarang, yaitu dari Bapak Carolus Linnaeus. Nah, bagaimana dengan tahapan klasifikasi makhluk hidup? Tahapan yang dilakukan Carolus Linnaeus adalah yang pertama, identifikasi ciri-ciri makhluk hidup, kemudian pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan, dan apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompoknya. Nah, contohnya adalah ini, ada hewan kucing, kelinci, burung, kemudian ikan paus, ini masing-masing memiliki perbedaan dan persamaannya.
Bagaimana dengan urutan takson di dalam klasifikasi makhluk hidup? Dalam sistem klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam satu tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Nah, untuk susunan takson sendiri, ini adalah yang pertama yang dari paling atas adalah kingdom, kemudian phylum, kelas, ordo, family, genus, dan yang terakhir adalah spesies. Nah, contoh soal dalam kasus untuk urutan takson dalam pengklasifikasian makhluk hidup adalah sebagai berikut. Buatlah urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Nah, jawab. Untuk kingdomnya adalah Plantae, phylumnya adalah Spermatophyta, kelasnya adalah Magnoliophyta, ordonya adalah Magnolia les, familinya adalah Magnoliaceae, genusnya adalah Misselia, dan spesiesnya adalah Misselia cempaka atau cempaka itu sendiri ya. Jadi ini adalah contoh-contoh dalam penyusunan urutan takson di dalam sebuah atau suatu spesies ya. Misalkan tumbuhan cempaka. Nah, kemudian kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik. Nah, berikut contoh kunci identifikasi. Misalkan 1A bertulang belakang, B tidak bertulang belakang, ini merupakan masuk invertebrata. Tubuh selalu basah, tubuh tidak selalu basah. Kemudian 3A kulit bersisik, ini merupakan ciri dari Pisces. B kulit tidak bersisik, ini merupakan ciri dari amfibia. 4A menyusui anaknya, ini merupakan mamalia. Kemudian B tidak menyusui anaknya. Kemudian 5A bertelur, ini merupakan golongan apes. Kemudian bertelur dan beranak, ini golongan reptilia. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam membuat kunci determinasi. Kemudian metode penamaan ilmiah. Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Aturan sistem binomial nomenklatur ini antara lain terdiri dari 2 kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Kata kedua merupakan petunjuk spesies yang diawali huruf kecil dan ditulis dengan huruf miring atau diberi garis bawah. Nah, ini adalah aturan-aturan dalam sistem binomial nomenklatur dalam membuat nama suatu ilmiah, ya, nama ilmiah. Nah, sekarang bagaimana manfaat dari klasifikasi itu sendiri? Ada 3 manfaat. Yang pertama adalah memudahkan mengenal makhluk hidup. Ini yang kedua, memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup itu sendiri. Oke, anak-anakku semuanya, itu adalah materi bab 2, klasifikasi makhluk hidup bagian yang pertama. Jangan lupa kalian subscribe video ini dan diberi komentar dan juga like-nya supaya kalian juga mengikuti perkembangan atau video-video pembelajaran saya yang lainnya.
Oke, selamat belajar anak-anakku semuanya, kelas 7. Dan jangan lupa tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.